Selamat pagi Genda, selamat pagi sahabat Mirai Aset. Jadi untuk hari ini sendiri, futures dari Wall Street itu sedikit menunjukkan adanya penurunan ya setelah di hari Jumat ditutup ya masing-masing Dow Jones menguat cukup signifikan dan S&P 1,4 dan 1,5%. Dan sepertinya memang reaksi positif muncul dipengaruhi oleh data tenaga kerjaan yang dirilis pada hari Jumat yang menunjukkan adanya peningkatan sebesar 177 ribu penambahan lapangan kerja. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan di bulan sebelumnya, tapi ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi di level 133 ribu. Mungkin kita langsung lanjut ke strategi ya. Jadi memang kalau kita lihat di bulan Mei sendiri, langsung di slide pertama, masih melanjutkan tren penguatannya. Jadi di sepanjang bulan April sudah menguat 3,9% dan memang ya, hal ini dipengaruhi oleh adanya arus modal asing yang masuk cukup cepat ya. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir 300 miliar itu masuk ke pasar saham di Indonesia. Dan memang kalau kita perhatikan trennya itu masih cukup positif sejak level terendahnya ya di bulan awal April ya, ketika kita hari pertama libur perdagangan itu sudah menguat 14 lebih dari 14%. Next. Dan kalau kita lihat ya dari sejak pemilihan saham-sahamnya di strategi report yang terakhir ada beberapa pemilihan saham-saham kita di tanggal 23 Februari sampai 23 April sampai dengan kemarin penutupan hari Jumat tanggal 5 Mei itu beberapa saham itu mayoritas mencatatkan kenaikan yang cukup tinggi dan yang menjadi salah dua saham yang berkinerja terbaik ya sampai dengan hari Jumat itu adalah Antam dan ISAT yang masing-masing menguat. Untuk Antam sendiri hampir 11% penguatannya, sementara ISAT hampir 9%. Dan kalau kita lihat memang untuk ISAT sendiri mengalami rebound setelah sempat mengalami penurunan signifikan sejak uh, awal tahun ya. Dan kalau Antam sendiri memang ini menjadi salah satu pilihan utama kita selama sejak awal bulan April, dan hal ini juga didukung oleh pergerakan harga-harga komoditas terutama emas. Next. Jadi kalau kita lihat emas sendiri, meskipun sudah mengalami penurunan ya dari posisi tertingginya dan sempat mencapai di atas level 3.400 per troy ounce ya di sekitar tanggal 21 April. Ada sedikit terkoreksi sekitar 5%. Namun kalau kita lihat memang dengan kondisi ketidakpastiannya masih sangat tinggi ya, dan mungkin ada potensi terjadi resesi atau mungkin stagflasi di Amerika Serikat, ketidakpastiannya masih tinggi, dan mungkin juga adanya ketidakpastian yang akan pergerakan suku bunga di Amerika Serikat, dan mungkin kalau kita lihat masih akan terjadi potensi uh, volatilitas ya di pasar finansial global. Untuk mungkin kita menganggap bahwa sepanjang tahun 2025 ini dengan kemungkinan juga kondisi geopolitik global masih banyak ketidakpastian, saya rasa harga emas masih akan tetap tinggi ya di kisaran mungkin masih di atas 3.000 ya, dan mungkin ini juga masih bisa mendorong pergerakan harga saham Antam yang mungkin saat ini sendiri masih jadi kita rekomendasikan meskipun ada penurunan di rekomendasi untuk saham sendiri. Kita masih melihat maintain bahwa harga Antam itu masih akan saham Antam itu masih akan menjadi rekomendasi kita untuk sepanjang bulan Mei dan sepanjang bulan Juni. Next. Sementara kalau kita lihat ya, arus modal asing masuk juga sudah cukup besar. Jadi di sepanjang meskipun memang di beberapa hari terakhir terjadi info, namun kalau kita lihat ya mungkin di bulan April sendiri itu itu masih cukup besar, dan ini juga antara lain dipengaruhi juga ya ada satu hari di mana terjadi perdagangan di pasar negosiasi.
Sementara kalau di pasar obligasi itu government bond, investor asing masih mencatatkan inflow yang mungkin berlanjut ya, sebesar hampir 8 triliun atau setara dengan 465 juta US dollar. Dan sepanjang tahun 2025 sendiri itu memang outflow di equity itu apa namanya, melebihi atau inflow di government bond. Nah, jadi mungkin masih bertahan ya untuk posisi investor asing di government bond itu masih cukup tinggi ya, apa namanya, mengkompensasi adanya outflow yang cukup besar di pasar equity, meskipun memang masih jauh lebih besar di outflow di pasar equity. Namun hal itu sendiri juga memang masih menahan uh, pergerakan baik dari rupiah maupun juga dari imbal hasil government bond. Next. Dan memang ya, sepanjang bulan April tidak hanya di equity tapi government bond juga tercatat mengalami uh, pergerakannya juga cukup positif. Dan memang sepanjang tahun 2025 ini investor asing tercatat mencatatkan kenaikan kepemilikan ya, terutama di SBN yang tenor jangka panjang. Dan untuk selain itu jangka pendek juga kita lihat dalam beberapa sepanjang bulan April juga mengalami kenaikan, dan imbal hasil untuk SBN tenor 10 tahun itu juga pernah turun ke level 6,88%. Next. Yang berikutnya. Jadi memang kalau kita lihat eh, pergerakan positif ya di pasar saham, obligasi maupun nilai rupiah yang kemarin juga mengalami penguatan cukup signifikan, itu kalau kita terlalu cepat ya, Mas, karena beberapa data ekonomi di dalam negeri tercatat mengalami perkembangannya itu cenderung negatif ya, antara lain inflasi yang lebih tinggi dibandingkan ekspektasi, kemudian juga PMI manufacturing yang turun cukup signifikan, kemudian juga ya, kalau kita lihat eh, perkembangan fiskal yang juga tidak terlalu baik ya, dengan penurunan atau pelebaran defisit fiskal yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pemerintah itu, kalau kita lihat mungkin eh, tidak terlalu positif, sehingga kita menilai bahwa pergerakan positif di pasar finansial Indonesia itu terjadi secara cepat, dan kita merekomendasikan bahwa untuk mungkin mulai mengurangi posisi kepemilikan saham, mungkin akan cenderung selektif. Kita masih maintain untuk hold, uh, menahan posisi di harga saham antam. Kemudian untuk uh, obligasi sendiri kita merekomendasikan untuk menurunkan posisi ya, dan memang di tengah mungkin ke depan ada beberapa hal yang bisa berpengaruh negatif, antara lain kemungkinan adanya pembalikan arah dari nilai tukar rupiah, kemudian juga eh, adanya jatuh tempo ya, government bond yang mature di bulan Juni yang sangat tinggi. Kemudian juga kalau kita lihat ada potensi untuk pembalikan arah dari government bond yield di Amerika Serikat. Dan ini mungkin akan menyebabkan jadi setelah bulan Mei dan di bulan Juli itu tekanan pasarnya kemungkinan masih akan cukup tinggi, dan data-data ekonomi juga menunjukkan perkembangan yang kurang positif. Mungkin demikian dari saya, kembali ke Belanda. Terima kasih.